Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Rafika Hanafi dimulai dengan melafazkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk langkah pertama ini, silakan saudara teruji untuk membuka Al-Quran. Ya, silakan dibaca sebagaimana yang sudah ditentukan surat surat apa ya? Surat Al-Mujadalah. Mujadalah ya, Mujadalah. Mujadalah ya, dibaca dari ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman najwa minasyaiton yahzunalladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Oke, sudah berhenti sebelum saya suratikan. Bagus, silakan ambil alat tulisnya. Nanti setelah menulis, ditampilkan di depan layar. Sudah siap? Ya, Pak. Silakan yang ditulis adalah surat An-Nas. Semua Pak ayat semua. Ditulis saja, nanti saya bilang berhenti berhenti. Oh, baik. Surat An-Nas. Surat An-Nas masih dilihat di Quran ya.
Ya, cukup. Tolong diperlihatkan. Oke, tidak, Tidak kelihatan. Di kameranya coba didiamkan. tidak, Tidak nampak ya? Tidak muncul. tidak. Ah, coba mundur sedikit, mundur. Ah, hilang-hilang Pak. Iya, hilang-hilang. Nanti di foto dikirim ke saya ya, Pak. setelah ujian. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saudara teruji, saya meminta saudara untuk mempraktikkan atau membuat apa? Mempraktikkan penerapan PJBL ya, dalam modul yang Anda sudah siapkan. Pastikan bahwa Anda menampilkan praktek pembelajarannya dengan menggunakan apa namanya prinsip kurikulum merdeka ya melalui modul ajar yang Anda sudah siapkan. Ini materinya materi apa ya? Tentang semangat keilmuan Pak. S- Oh, materi materi SMP ya. SMP Memang ada kelas materi itu sudah ada dalam kurikulum SMP. ya Pak, berdasarkan CP yang terbaru. Oh, baik. Oke, kita mulai ini mulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Ketua kelas hari ini kelas 7 semua hadir atau ada yang tidak hadir? Oke, baik. Jadi alhamdulillah semua hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba ketua kelas silahkan pimpin doa sebelum belajar. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran supaya lebih semangat, coba semua silahkan berdiri dulu semua. Kita akan menyanyikan lagu pelajar Pancasila dengan lengkap dengan gayanya. Oke, sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sudah semangat belajarnya? Sudah siap mulai pembelajaran hari ini? Ya, baik kalau sudah siap. Jadi adik-adik, materi kita untuk hari ini kita akan membahas tentang semangat keilmuan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada tiga. Itu yang pertama, peserta didik menjelaskan di akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan makna dari semangat keilmuan. Dan yang kedua, di akhir pembelajaran nanti diharapkan peserta didik dapat menuliskan dalil yang berkaitan dengan semangat keilmuan. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat menceritakan kisah inspiratif para tokoh ilmuwan. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video pendek. Nanti adik-adik silahkan dicermati, diperhatikan ya. Nah, karena setelah pemutaran video ini, Ibu akan menanyakan hal-hal yang bisa dipetik dan dipelajari dari tayangan video tersebut. Sekali lagi, mohon perhatian, adik-adik silahkan disimak tayangan berikut. Nah, selesai. Itulah tadi tayangan video yang Ibu berikan. Jadi menurut adik-adik berdasarkan tayangan video tadi apa yang bisa dipetik? Silahkan kalau ada yang mau menjawab, silahkan. Ada yang bisa? Ya, baik. Jawaban yang baik. Nah, jadi Ibu juga akan menambahkan. Jadi berdasarkan tayangan video tadi, ada seorang anak sekolah yang
padahal besoknya mau ujian, tetapi pada malamnya dia bermain game sampai kemalaman. Tidak ada persiapan, tidak belajar. Nah, keesokan harinya ia terlambat ke sekolah. Yang pada akhirnya setelah ulangan dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam ulangan tersebut. Karena tidak mempersiapkan diri, tidak belajar dari rumah, tidak cepat tidur pada saat malam, akhirnya tidak mendapatkan nilai yang tuntas, tidak mencapai KKM. Jadi berdasarkan tayangan tadi, kita tidak boleh meniru hal tersebut. Jadi seharusnya ketika kita tahu bahwa jadwal besok mau ulangan, kita harus mempersiapkan diri, belajar, kemudian tidur dengan cepat. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya menurut adik-adik, Ibu ingin bertanya. Sebelum kita lanjut pada materi, Ibu ingin bertanya, menurut adik-adik apa yang akan terjadi jika tidak ada manusia yang belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan? Ada yang bisa? Oke, ada yang menjawab nanti tidak tahu apa-apa, betul, boleh. Ada yang menjawab nanti mudah dibodoh-bodohi, ya betul. Baik, Ibu akan menambahkan. Jadi, kalau seandainya manusia tidak pernah belajar dan tidak pernah mengembangkan ilmunya, maka pada hari ini pun kita tidak dapat menikmati penemuan-penemuan dan teknologi-teknologi yang canggih seperti sekarang adanya internet, adanya gadget, adanya sosial media. Nah, kemudahan-kemudahan itu kita dapati berdasarkan semangat keilmuan para tokoh-tokoh ilmuwan tersebut. Karena dengan semangat belajarnya, sehingga mereka dapat menemukan teknologi dan penemuan-penemuan tersebut. Jadi dengan semangat keilmuan dapat juga mempermudah kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut, menurut adik-adik, mengapa manusia membutuhkan semangat dalam menuntut ilmu? Ada yang besar? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi betul, manusia sangat membutuhkan semangat dalam menuntut ilmu agar kita fokus, agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, menurut adik-adik, mengapa ilmu itu penting bagi kehidupan? Ada yang bisa? Ya, ada yang menjawab karena supaya pintar, betul. Ada lagi jawaban yang lain? Nah, kalau tidak ada, baik Ibu akan menambahkan. Jadi, ilmu itu penting bagi manusia yang pertama karena mempermudah kita dalam menjalani segala aspek kehidupan. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan kita dapat memecahkan masalah atau persoalan hidup yang kita hadapi. Yang ketiga, dengan ilmu kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter dan kepribadian kita. Karena jika kita mengetahui tentang perintah Allah, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengetahui hal-hal yang dilarang atau yang berdosa dalam pandangan Islam, maka kita akan berusaha menjauhinya. Ternyata bahwa materi hari ini sangat penting. Seperti itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah melakukan asesmen diagnostik dan menganalisa hasil jawaban adik-adik dan Ibu membagi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang. Jadi silakan duduk pada posisi yang telah Ibu tentukan. Baik, kita lanjut. Ini Ibu akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi ini ada 4 pertanyaan. Menurut kalian, siapakah tokoh yang paling menginspirasi kalian dalam menuntut ilmu? Jadi kalian akan membahas dalam diskusi kelompok terkait 4 pertanyaan mendasar ini.
Yang kedua, menurut kalian apa yang memotivasi para ilmuwan untuk melakukan penelitian? Yang ketiga, bagaimana penemuan ilmiah yang dapat mengubah dunia? Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisa tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh para ilmuwan dalam mengejar ilmu. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini Ibu telah membagikan LKPD-nya, ini dijawab bersama ya, berkolaborasi. Jadi sebelumnya tadi malam Ibu telah mengirim sumber belajar. Ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk bacaan atau teks. Jadi silakan adik-adik menggunakan link-link yang Ibu bagikan tersebut sebagai sumber ajar, sumber belajar. Bisa juga adik-adik menggunakan sumber-sumber lainnya, bisa dicari di internet. Nah, kemudian jika adik-adik telah selesai menjawab, silakan presentasi di depan kelas masing-masing. Di tiap kelompok presentasi satu-satu. Kemudian kelompok yang lain memberikan sanggahan. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pilih saja salah satu biografi ilmuwan yang menurut kalian, menurut kelompok kalian yang paling menginspirasi. Kemudian dituliskan menurut kalian apa saja hal-hal yang memotivasi ilmuwan tersebut untuk melakukan penelitian, kemudian bagaimana penemuan ilmuwan dapat mengubah dunia, dan apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para ilmuwan tersebut. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Jika kalian menemui kesulitan atau ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Kelompok 1 sudah selesai? Baik. Kelompok 2, bagaimana dengan kelompok 3? Apa sudah? Ya, silakan. Sebaiknya semua harus aktif ya, semua harus aktif. Jadi dibagi kelompoknya, siapa yang bertugas sebagai ketua, siapa yang bertugas sebagai yang menuliskan jawaban, dan siapa nantinya yang akan bertugas sebagai pembaca presentasi yang kalian kerjakan. Oke, sudah selesai? Ya, baik. Mulai dari kelompok 1, silahkan maju di depan kelas. Ya, baik. Dari tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Nah, untuk kelompok lain yang mungkin punya tanggapan, silahkan. Atau mau mengomentari, silahkan. Baik, selanjutnya kelompok 2, silahkan. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sama seperti yang tadi, kalau ada yang ingin bertanya, ingin mengomentari, dipersilahkan. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3, bagaimana? Sudah? Oke. Kelompok 3, silahkan maju di depan kelas. Ya, presentasinya lumayan bagus, silahkan. Kalau ada juga yang ingin bertanya, silahkan. Atau yang ingin mengomentari, atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda, silahkan. Nah, itulah tadi tugas diskusi secara kelompok. Setelah ini, Ibu akan memberikan tugas secara individu. Ini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Jadi, tugas individu ini dijawab masing-masing per orang. Nah, ini ada kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 itu menuliskan pengertian semangat keilmuan dan 1 dalil. Kelompok 2 membandingkan 2 pengertian keilmuan menurut ahli dan menuliskan mufrodat dari dalil. Kemudian kelompok 3 membandingkan 3 dalil dan menemukan persamaan dan perbedaan dari dalil dan teori semangat keilmuan menurut para ulama. Silahkan dijawab.
Sudah ada yang selesai? Ya, kalau sudah selesai nanti dikumpulkan di mejanya Ibu Guru. Baik, semua sudah selesai. Nah, berdasarkan pembelajaran tadi, menurut adik-adik, adakah hal baru yang kalian ketahui setelah pembelajaran hari ini? Nah, Ibu akan mengirimkan link Google Form terkait pertanyaan ini. Silakan dijawab. Bagi siswa yang tidak memiliki handphone, bisa menuliskan di kertas dan dikumpulkan di meja itu. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda mengalami kendala dalam pembelajaran hari ini? Jika ada, kendala apa saja? Pertanyaan yang ketiga, adakah hal yang belum Anda kuasai atau belum Anda pahami dalam pembelajaran hari ini? Jika ada, pada bagian mana yang belum dipahami? Nah, jadi ini sudah dikumpulkan, Ibu melihat bahwa banyak yang mengatakan bahwa sudah paham. Nah, nanti ke depan pertemuan berikut yang sudah paham ini akan Ibu berikan pengayaan. Ada juga yang menjawab belum paham. Insya Allah ke depannya akan pertemuan berikut akan Ibu siapkan materi remedial, materi untuk menambah dan untuk memperjelas bagian-bagian yang belum adik-adik pahami. Nah, itulah tadi pembahasan kita. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk siswa yang telah menyimpulkan hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas, silakan Maulid memimpin doa belajar. Marilah kita sama-sama melepaskan kendala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sudah tampil dengan tadi. Oke. Ada beberapa hal yang perlu didalami nanti ini terkait dengan ujian nanti mungkin eh, sekaligus ada yang perlu dikonfirmasi ya dari penerapan apa namanya PJBL-nya dan seterusnya. eh Terkait dengan modul ajar yang saudara sudah siapkan. Ini modul ajarnya PJBL ya, Project Based Learning. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan PJBL. Dapatkah saudara jelaskan eh, langkah-langkah PJBL itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain proyek. Yang ketiga, menjadwalkan proyek bersama peserta didik. Yang keempat, guru memantau kemajuan proyek. Yang kelima, menguji dan menilai. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Oke, itu langkah-langkah PJBL. Ya, tetapi sebelum Anda memilih pendekatan, tentu tadi Anda sudah mengajukan apa namanya eh, tes awal ya. Kapan Anda bagikan? Tadi sehari sebelumnya ya, Pada sebelum pertemuan sebelumnya Pak, pada pertemuan minggu sebelumnya, maksud membagi itu apa? untuk menguji mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik. Ya, kemampuan awal terhadap materi ini ya. Ya, Jadi dan itu sudah Anda kantongi. sudah Ya, behaviornya sudah dapat ya. ya. Nah, sekarang pertanyaan saya,
adakah pertanyaan-pertanyaan itu untuk memetakan kemampuan apa peserta didik yang berbeda-beda? Kan kita ketahui bahwa peserta didik itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Mereka adalah manusia yang unik dan setiap individu seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda kemampuannya. Nah, bagaimana Anda melakukan asesmen awalnya itu? Bagaimana caranya? Ya, baik. Dalam memetakan pembelajaran diferensiasi ada dua cara. Yang pertama bisa memetakan dengan gaya belajar, kemudian yang kedua bisa dengan kognitif. Nah, yang saya gunakan adalah berdasarkan kemampuan awal, Pak. Berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan apa tadi? Kemampuan kognitif. eh Kognitif, kemampuan kognitif mereka itu kan kemampuan kognitifnya kalau tidak dibarengi dengan fasilitasi dengan gaya belajarnya pasti akan ada problem kan gitu. Eh, Fasilitasi gaya belajarnya, saya menyiapkan sumber belajar dalam bentuk video, gambar atau teks yang dikirim di grup WA, Pak. Jadi ya, sehat sebelum pembelajaran telah dikirim sumber belajarnya. Dan siswa juga dapat mengeksplorasi ya, sumber yang lain. tadi sudah ada dalam langkah pembelajarannya, tetapi saya tidak menemukan berapa orang yang memilih sumber belajar A, berapa orang, apakah sudah sesuai dengan, apakah mereka memilih semua atau hanya memilih satu, sehingga instruksinya saya tidak melihat itu dan bagaimana Anda mampu membedakan bahwa si A dengan layanan media seperti ini, Anda yakin ini akan sukses dengan memberikan layanan media yang berbeda dengan memenuhi gaya belajar yang berbeda tadi. Rancangan medianya seperti apa dan tekniknya kan tadi sudah Anda mau lakukan. Pastilah Anda sudah mengantongi ini dari sekian jumlah siswa, sekian yang gaya belajarnya ini dan itu dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana Anda menyiasati agar pembelajaran tadi itu bisa nampak diferensiasinya. Jadi kalau saya, Pak, karena berdasarkan kognitif, jadi tingkat kesulitan antara kelompok satu, 2, dan 3 itu berbeda. Untuk kelompok satu itu, kelompok yang butuh bimbingan, hanya menuliskan dalil berdasarkan teks bacaan. Nah, kalau untuk kelompok 2, membedakan dua dalil. Kelompok yang 3, yang memiliki tingkat kemampuan yang lebih, itu membedakan 3 dalil. Dan Jadi tadi tidak membedakan pada gaya belajarnya ya, kalau pemetaannya. gaya belajarnya, saya hanya mendukung dengan ketersediaan bahan belajar, Kak. Jadi mereka yang memilih sendiri mau belajar melalui video atau mau belajar melalui gambar atau teks bacaan. Oh, ada pilihan-pilihan itu ya. Kalau video yang ditampilkan itu ya ada dalam link ya, dalam link Ada, Pak. modul belajarnya. Ada, Lalu yang lainnya apa? Selain video apa? ada teks bacaan, Pak. Teks bacaannya sumbernya dari? Saya sudah taruh di modul ajar dari internet. Ada juga bisa juga kalau menggunakan Al-Quran yang di dalam kelas atau buku teks pendidikan agama Islam juga boleh. Ya, yang jelas kan. Kan Anda sudah membagikan apa yang Anda bagikan itu yang mestinya itu yang diungkapkan. Tidak. Oke, selanjutnya eh, terkait dengan penerapan PJBL. Nah, kurikulum Merdeka ini kan baru diterapkan. Antara lain Anda sudah menerapkan PJBL itu sebagai satu pendekatan yang dipilih. Coba dalam modul yang Anda siapkan itu dan bahkan mungkin pengetahuan Anda seperti apa yang bukan sekedar dibatasi pada modul tadi. eh, Prinsip-prinsip kurikulum Merdeka itu Anda bagaimana Anda memastikan bahwa kurikulum Merdeka itu sudah jalan? Apa yang biasanya harus ditinggalkan dan harus berubah, nah, gitu kan? Dan
indikator-indikator itu bahwa prinsip-prinsip itu dilakukan, mungkin bisa diberikan contoh. Kalau berdasarkan modul saya tadi Pak, tadi kan saya membagi ada pertanyaan. Jadi di dalam kelompok itu mereka mengerjakannya dalam berkolaborasi secara berkelompok dan menganalisa adanya proses menemukan jawaban sendiri. Jadi mereka mengeksplorasi, menemukan dan memahami berdasarkan pengalaman belajar. Mereka terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Itu kalau yang konstruktivisme, mereka membangun pengalamannya, pengetahuannya sendiri. Nah, Kalau jadi prinsip yang lain juga penerap adanya diferensiasi dalam pembelajaran ini, kemudian eh, adanya asesmen diagnostik, kemudian ada kalau dalam kurikulum merdeka juga ada refleksinya, kemudian seperti tadi Pak adanya PBL dan PJBL penyerapan eh, pendekatan pembelajaran. ya. Eh, Masih sering ya orang mengabaikan apa namanya dalam penerapan ini, si nampak ada yang konvensional. Yang Anda tahu konvensional itu seperti apa? Kalau konvensional itu pembelajarannya berpusat pada guru Pak, jadi kurang melibatkan keaktifan siswa. Jadi guru, Ya, dalam penerapan yang kamu lakukan tadi gimana menurut kamu? kalau menurut saya itu berpusat pada peserta didik Pak, karena peserta didik yang mengeksplorasi pembelajarannya. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya saya pindah ke hal lain ya. Tadi terkait dengan asesmen akhir. Itu bagaimana Anda merancang asesmen akhir? Nah, pertanyaannya bukan soal bagaimana, tapi untuk apa itu asesmen akhir? Asesmen akhir biasanya untuk menguji ketercapaian pembelajaran peserta didik Pak. Ketercapaian Pembelajaran apa yang dicapai? dengan pembelajaran Tujuan pembelajaran. Itu satu. Yang lainnya? untuk mengukur itu Pak, penilaian, penilaian, mengukur nilai akhir. Kalau asesmen akhir, asesmen sumatif. Kalau yang tadi Pak masih asesmen formatif. Oh iya. Ya, Nah, saya bukan saja soal yang tadi, tapi juga saya ingin mendalami kemampuan Anda terhadap pemahaman Anda terhadap asesmen itu apa aja. Asesmen akhir itu. Tadi sudah ada dua hal untuk mendapatkan nilai. Yang dua juga untuk memastikan ketercapaian tujuan. Apalagi kira-kira? untuk memperbaiki Pak, kalau ada hal-hal yang kurang akan diperbaiki pada pertemuan berikut. Ya, Sebagai itu nanti berdasarkan refleksi ya. Refleksi dan asesmen tadi, ya, Anda akan melakukan tindak lanjutnya untuk perbaikan ya. Feedback. Ya, oke. Bagus. Eh, Selanjutnya, di dalam mengajukan pertanyaan pemantik, bagaimana Anda memberi makna terhadap apa fungsi pertanyaan pemantik itu dalam penerapan kurikulum merdeka? kalau menurut saya Pak itu seperti stimulus. Jadi memancing peserta didik untuk berpikir, untuk menggabungkan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru Pak. Hmm. Jadi mereka berusaha menjawab, kemudian guru memberikan penguatan atau memberikan kesimpulan dan tambahan penjelasan tambahan. Itu aja. Dan itu Pak berdasarkan sesuai dengan kehidupan nyata berdasarkan itu. Ya, itu mungkin maknanya lain ya. Kalau kontekstual.
kontekstual itu tadi Anda sudah mencoba mengkontekstualisasikan itu. Coba bisakah Anda jelaskan apa yang Anda praktekkan tadi dalam rangka kontekstual, lalu kemudian apa yang Anda sajikan tadi? Bisa enggak? Nah, kalau menurut Materinya apa, lalu apa yang dikontekstualisasikan dengan contoh-contoh seperti apa yang Anda tampilkan? yang tadi Pak yang telah saya tampilkan, contohnya video. Nah, dari dalam video itu Materinya apa dulu ini? semangat Supaya keilmuan, jelas. materi semangat keilmuan. Oke, Jadi lalu? dalam video itu ada cuplikan yang menceritakan tentang peserta didik anak SMA yang sebenarnya satu hari sebelum itu mau ulangan, tetapi malamnya hanya main game sampai baru tidak belajar sampai kesiangan. Ke sekolah pun terlambat. Jadi ini menandakan bahwa anak tersebut tidak semangat dalam belajar karena tidak mempersiapkan dirinya. Nah, ini saya kontekstualisasikan ke dalam kehidupan nyata sebagai contoh karena memang eh, pada realitanya banyak anak-anak yang seperti itu, Pak. Jadi kurang mempersiapkan diri. Itu sih. Ya itu, oh, itu berarti ada masalah, Kang. Ya, Salah di situ yang coba Anda kemukakan dari situ. It's okay, tapi ada yang satu yang masih terkait dengan konten materinya. oh yang mengapa ilmu itu penting bagi kehidupan. Ya, saya kira menarik. Nah, jadi yang itu yang pertama itu untuk pembentukan karakter. Jadi ketika kita mengetahui perintah atau larangan, maka kita akan mampu mengamalkannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan ilmu kita mampu memecahkan masalah atau persoalan hidup yang kita temui. Kemudian dengan ilmu juga kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Oke, bagus saya sesuai dengan fakta yang Anda coba kemukakan tadi. Oke, saya mundur ke belakang dulu soal penguasaan Anda terhadap teori. Kira-kira teori belajar apa saja yang Anda kuasai? Yang itu Pak, yang empat itu konstruktivisme, humanisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Bisa Anda berikan contoh dalam pembelajaran? Kalau yang dalam pembelajaran saya, kan tadi dibagi kelompok Pak. Ya, Jadi, bukan saja di pembelajaran yang tadi. oh, Uh, yang lain juga dengan cara lain. Mungkin yang lain yang relevan mungkin cocok dengan itu. Tapi yang lain bagaimana? Oke, kita mulai dulu dari yang kamu tampilkan tadi. Pakai teori belajar apa yang kamu pakai? konstruktivisme Pak. Bagaimana? Jadi siswa menemukan sendiri salah satu biografi ilmuwan yang menurut mereka paling menginspirasi dalam menuntut ilmu. Kemudian mereka menganalisa tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh ilmuwan pada saat proses menuntut ilmu tersebut. Kemudian mereka juga berkolaborasi, Kak. Jadi itu dikerjakan secara bersama-sama dan ditampilkan di depan kelas. Itu berarti menemukan sendiri, Pak. Oh, itu ya. Kalau penerapan behaviorisme itu menurut Anda gimana? Nah, kalau Apakah itu masih relevan tidak? masih. Coba contohnya seperti apa? Nah, kalau behaviorisme itu adanya perubahan perilaku, Pak. Jadi behaviorisme itu didasari oleh stimulus dan respon. Kemudian pentingnya juga penguatan. Makna stimulus dan respon itu berarti kan lebih lebih kepada teacher center kan. Uh, Stimulus dalam arti guru kalau menjelaskan materi itu kan dia juga memberi stimulus. kalau yang sama dengan saya tadi Pak hanya sekedar penjelasan singkat di awal-awal, tetapi siswa Ya, yang eksplorasi. maksud saya bukan bukan itu. Pemahaman kamu secara umum tentang behaviorisme itu. Oh, Kalau merujuk kepada teori stimulus dan respons, kan diawali oleh stimulus yang misalnya hanya menjelaskan materi. Kalau stimulusnya
memfasilitasinya mungkin ya. Ya, Tapi behaviorisme itu kan lebih kepada pengetahuan ya, penanaman pengetahuan itu sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Yang membedakannya adalah penanaman tadi ya biasanya behaviorisme itu didasarkan pada apa namanya pemahaman bahwa peserta didik itu adalah manusia yang dalam keadaan kosong dan seterusnya yang diilhami oleh teori tabula rasa dan seterusnya dalam kaitan dengan pengetahuan penanaman pengetahuan itu ya sehingga lebih banyak yang menjelaskan. oh ya, Kira kira itu tinggal behaviorisme itu dalam konteks kurikulum merdeka mungkin ini bisa diartikan sebagai uh, guru memfasilitasinya. ya. Ya, Ada juga seperti pemberian apa Kak, penghargaan dan punishment. Jadi kalau siswa menjawab benar diberikan pujian dan lain-lain. oke, Dan jika siswa salah diberikan apa teguran. ya. Teguran itu hukuman ya. Ya, Sedangkan hukuman, ya sanksi apa makna hukuman menurut kamu? eh, supaya peserta tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk menertibkan Pak. Apa selamanya harus dengan hukuman? Tidak Pak, tergantung. Maksudnya gimana? Dalam pembelajaran Pak. Iya, Ya, jadi eh, misalnya konsekuensi pemberian hukuman itu jangan sampai itu yang menjadi utama kan gitu. misalnya tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi itu nanti diberikan kalau saya biasa Hadiah. enggak, diberikan sanksi kalau saya biasa oh kamu belum boleh istirahat karena tidak menyelesaikan tepat waktu. Pak. Jadi hukuman itu dalam makna edukasi ya, bukan hukuman fisik ya. Ya, tidak. Oke. Terakhir tentang PTK ya, penelitian tindakan kelas. Sebelumnya kan saudara sudah punya konsep tentang proposal penelitian tindakan kelas. Meskipun konsep itu Anda sudah rancang dan belum ada hasil risetnya, tetapi sebagai seorang guru tentu sudah hal yang biasalah untuk melakukan penelitian-penelitian tindakan dalam rangka perbaikan-perbaikan pembelajaran dan agama Islam ke depannya. Sehingga Anda pasti akan melakukan riset-riset sehingga apa yang Anda riset itu ya menurut Anda sudah bagus dengan cara seperti itu eh, hasilnya bagus tentu ini akan selalu dipertahankan dan selalu dimodifikasi. Nah, disitulah ilmu pengetahuan itu berkembang dalam konteks pembelajaran PAI di kelas. Nah, boleh Anda ceritakan pada saya soal rancangan proposal dengan asumsi yang Anda buat, kemungkinan yang bisa dikembangkan apa? Coba dijelaskan mulai dari judulnya, kemudian masalahnya seperti apa, dan penyelesaian masalahnya dengan cara apa sehingga Anda bisa yakin bahwa riset kamu itu bisa bisa diyakinkan ada pengaruh signifikan terhadap dan kontribusi terhadap pembelajaran peningkatan pembelajaran di kelas dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam. Silakan tentukan dulu judulnya apa dan seterusnya. Jadi Pak, eh, judul penelitian tindakan kelas saya yaitu penyerapan PDL Problem Based Learning dalam meningkatkan pemahaman materi ruksah sholat pada siswa kelas 9 SMP Islam Cendekia. Salahnya. Nah, adapun teknik analisis dan pengujian yang saya lakukan yang pertama
menggunakan tes, wawancara, dan observasi. Kemudian sumber data. Jadi sumber datanya ada data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, yaitu dalam hal ini siswa kelas 9 SMP Islam Cendekia. Dan data yang kedua, Maksud saya begini, coba rancanganmu seperti apa? Apa yang perlu ditingkatkan? olah. Masalahnya seperti apa sehingga ini perlu ada riset judulnya seperti ini. Oh, Sehingga keyakinan masalah kamu yang silakan diungkapkan dengan cara seperti apa, eh, kamu melakukan tindakan seperti apa gitu, masalahnya apa, lalu kemudian tindakanmu melalui siklus-siklus itu seperti apa dan kamu punya keyakinan bahwa ini akan sukses dan menuju keberhasilan, misalnya ketercapaian tujuan atau hasilnya akan meningkat dan seterusnya. Ya. Jadi berdasarkan observasi saya Pak, pada siswa tingkat sebelumnya untuk materi rusa sholat itu ada siswa yang kurang memahami Pak, kurang memahami, sebagian besar kurang memahami. Jadi mereka hanya tahu sholat ruksa itu ada sholat jamak dan kasar, tetapi kurang memahami makna kenapa Allah memberikan kemudahan dalam sholat tersebut. Rukse. Oh, rukse ya? Ya, Menurut kamu penting ini diteliti ya? ya melakukan penelitian tentang materi ini. Penerapan, kamu menggunakan apa? PBL Pak, problem based learning. Bagaimana rancangannya? Maksudnya Dengan sintaksis. trik, dengan trik seperti apa sehingga menurut Anda ini Anda akan sukses? Bukan saja sintak PBL-nya, tapi menggunakan media seperti apa atau apa gitu. Sehingga menurut kamu ini akan, kamu yakin ini kan sukses gitu, mengatasi masalah tadi. Pertama, menampil apa, menyediakan masalah yang relevan dan sesuai dengan kenyataan. Jadi bagaimana siswa jika dalam perjalanan itu melaksanakan sholat itu bagaimana? Apakah menemui kesulitan, dan kemudian mereka menemukan sendiri dalil-dalilnya dan apa manfaat dari ruksa tersebut. Mereka bersyukur dengan ruksa yang diberikan Allah. Seperti itu Pak. Jadi dibagi kelompok, kemudian disiapkan beberapa masalah yang nantinya mereka akan menemukan dan eksplorasi sendiri. Sehingga kreativitas dan nalar peserta didik itu dapat meningkat. Nah, untuk bisa meningkat itu kira-kira instrumennya seperti apa? Menjaring apa saja instrumen yang Anda. Karena ini pada aspek pemahaman, jadi ini kognitif Pak. Jadi mereka dapat menjelaskan, kemudian mereka dapat menyebutkan hikmah dari dan mencuri hikmah dari pemberian ruksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Oke, kalau dibagi siklus, siklus pertama itu apa yang Anda lakukan? pertama Anda menggunakan berapa siklus nih? dua Pak, Oke, kalau dua siklus, siklus pertama apa yang Anda lakukan? menggunakan pembelajaran yang seperti biasa, konvensional dulu, baru pada percobaan yang kedua baru menggunakan PBL. Kenapa cuma sekali PBL-nya? Padahal itu yang ditingkatkan. Oh, Anda yakin sudah sukses dengan cukup sekali? tidak Pak, perlu diobservasi dulu. Iya, itu. Ini kelemahannya di situ. Tetap dua-duanya menggunakan PBL. Saran saya seperti itu. Nah, tapi mungkin ada yang kurang-kurangnya di mana nanti itu dengan sendirinya akan selalu ada progres perubahan tadi dan harapannya yang di riset adalah yang terakhir dan mungkin modifikasinya seperti apa pada siklus keduanya. Ya, Hasilnya di sini dan setelah di. Oke, saya kira itu saja yang mungkin waktunya sudah cukup. Sudah 50 menit. Saya ucapkan terima kasih pada saudara untuk hadir dalam ujian komprehensif ini. Kita tutup ujian komprehensif ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.